slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't. Celestino Vietti sukses raih podium tertinggi di Austria 2024, bikin bangga Valentino Rossi. Red Bull KTM Ajo kembali menjadi sorotan di ajang Moto2 musim 2024. Salah satu pembalap andalannya, Celestino Vietti, menunjukkan performa gemilang dengan meraih kemenangan di Grand Prix Austria yang digelar di sirkuit Red Bull Ring. Kemenangan ini tidak hanya menambah poin berharga bagi Vietti dalam perburuan gelar juara dunia Moto2, tetapi juga menjadi momen membanggakan bagi mentornya, Valentino Rossi. Celestino Vietti, pembalap muda asal Italia, telah lama dikenal sebagai salah satu talenta berbakat di dunia balap motor. Memulai karir di kelas Moto3, Vietti dengan cepat menunjukkan kemampuannya dengan meraih beberapa podium dan kemenangan. Bakatnya tidak luput dari perhatian Valentino Rossi, legenda MotoGP sekaligus pendiri VR46 Riders Academy. Rossi, yang telah membina banyak pembalap muda Italia, melihat potensi besar dalam diri Vietti dan memberinya dukungan penuh untuk mengembangkan karirnya. Setelah beberapa musim yang penuh tantangan di Moto3, Celestino Vietti naik kelas ke Moto2 pada tahun 2021. Bersama tim Sky Racing Team VR46, dia meraih berbagai hasil impresif, meskipun belum mampu meraih gelar juara dunia. Namun, kepindahannya ke Red Bull KTM Ajo pada musim 2024 menjadi titik balik penting dalam karirnya. Di tim yang telah melahirkan banyak juara dunia ini, Celestino Vietti mendapatkan fasilitas dan dukungan teknis terbaik, yang membantunya semakin kompetitif di setiap balapan. Sirkuit Red Bull Ring di Austria, yang terkenal dengan tikungan-tikungan cepat dan lintasan lurus panjang, menjadi panggung utama bagi Vietti untuk menunjukkan kehebatannya. Sejak sesi latihan bebas, Vietti sudah menunjukkan kecepatan yang mengesankan, selalu berada di deretan teratas dalam catatan waktu. Pada sesi kualifikasi, Vietti berhasil mengamankan pole position, menandakan ambisinya untuk meraih kemenangan di balapan ini. Ketika lampu hijau menyala, Vietti langsung melesat dan mengambil alih pimpinan balapan. Di bawah tekanan dari pembalap lain seperti Alonso Lopez dan Jack Dixon, Vietti tetap tenang dan konsisten menjaga kecepatannya. Balapan yang berlangsung sengit ini memperlihatkan bagaimana Vietti mampu mengendalikan motornya dengan sempurna, terutama di sektor-sektor teknis di mana banyak pembalap lain mengalami kesulitan. Dengan strategi yang matang dan keberanian di lintasan, Vietti berhasil mempertahankan posisi terdepan hingga garis finish. Kemenangan ini menjadi yang pertama bagi Celestino Vietti di musim 2024, sekaligus menegaskan dirinya sebagai salah satu kandidat kuat dalam perebutan gelar juara dunia Moto2 tahun ini. Kemenangan Celestino Vietti di Austria ini tidak hanya dirayakan oleh tim Red Bull KTM Ajo, tetapi juga oleh Valentino Rossi yang menyaksikan langsung balapan tersebut. Rossi, yang kini berperan sebagai mentor dan pemilik tim VR46, tidak bisa menyembunyikan kebanggaannya terhadap prestasi anak didiknya ini. Dalam wawancara setelah balapan, Rossi menyatakan bahwa kemenangan Vietti merupakan buah dari kerja keras, dedikasi, dan bakat yang luar biasa. Celestino telah menunjukkan kematangan yang luar biasa di balapan ini. Saya sangat bangga padanya. Dia adalah contoh nyata bahwa dengan kerja keras dan komitmen, segala sesuatu mungkin dicapai, ujar Rossi dengan senyum bangga. Vietti juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Rossi, yang telah memberikan bimbingan dan dukungan yang tak ternilai sejak awal karirnya. Menurut Vietti, kemenangan ini adalah bukti bahwa ia bisa membalas kepercayaan yang telah diberikan oleh Rossi dan timnya. Dengan kemenangan di Austria, Celestino Vietti kini semakin dekat dengan puncak klasemen Moto2. Performa yang konsisten seperti ini diharapkan dapat berlanjut hingga akhir musim, di mana setiap poin sangat berarti dalam perburuan gelar juara dunia. Selain itu, kemenangan ini juga memberikan kepercayaan diri tambahan bagi Vietti untuk menghadapi balapan-balapan berikutnya yang tak kalah menantang. Sirkuit-sirkuit seperti Misano dan Aragon yang menanti di paruh kedua musim akan menjadi ajang pembuktian lebih lanjut bagi Vietti. Jika ia mampu mempertahankan performa terbaiknya, bukan tidak mungkin kita akan melihatnya mengangkat trofi juara dunia di akhir musim. Bagi penggemar Moto2, kemenangan Celestino Vietti di Austria 2024 bukan hanya sekedar hasil balapan.
Ini adalah cerita tentang bagaimana seorang pembalap muda dengan bakat luar biasa, dibimbing oleh legenda hidup seperti Valentino Rossi, mampu mengatasi berbagai rintangan dan meraih puncak prestasi di dunia balap motor. Jorge Martin raih podium 2 di sprint race MotoGP Austria 2024 meski terkena long lap penalti, bos Pramac Racing bangga. Jorge Martin, pembalap utama dari tim Prima Pramac Racing, menunjukkan penampilan luar biasa di sprint race MotoGP Austria 2024 yang digelar di Red Bull Ring, Spielberg. Meski sempat terkena long lap penalti akibat melebar dan melanggar track limit, Martin berhasil bangkit dan meraih podium kedua, sebuah hasil yang sangat memuaskan bagi dirinya dan tim. Sejak awal balapan, Jorge Martin sudah menunjukkan performa yang agresif dan penuh percaya diri. Pembalap asal Spanyol ini langsung bersaing di barisan depan, mencoba mempertahankan posisinya dan mengincar podium. Namun, saat memasuki pertengahan balapan, Martin melebar di salah satu tikungan cepat yang menyebabkan dirinya melanggar track limit. Akibatnya, dia dijatuhi long lap penalti, hukuman yang biasanya menjadi penghambat besar bagi pembalap untuk meraih posisi terdepan. Namun, bukannya menyerah, Martin justru tampil lebih agresif setelah menjalani penalti. Dengan keterampilan luar biasa dalam mengendalikan motor Ducati Desmosedici GP24-nya, ia mulai memangkas jarak dengan para pesaing di depannya. Kemampuannya untuk tetap fokus dan konsisten, meski sempat kehilangan posisi, menjadi kunci kesuksesannya dalam meraih podium kedua di akhir balapan. Bos Prima Pramac Racing, Paolo Ciampinotti, mengungkapkan rasa bangganya terhadap penampilan Martin dalam konferensi pers pasca balapan. Jorge Martin adalah pembalap yang luar biasa, dan hari ini dia membuktikan bahwa mentalitas juara adalah tentang bagaimana kamu bangkit dari kesulitan. Setelah penalti, dia tidak hanya berhasil menjaga fokus, tetapi juga menunjukkan performa terbaiknya. Kami sangat bangga dengan pencapaian ini, ujar Ciampinotti. Ciampinotti juga menyoroti betapa pentingnya hasil ini bagi tim Pramac Racing di musim 2024. Ini adalah musim yang sangat kompetitif, dan setiap poin sangat berarti. Podium kedua ini adalah bukti dari kerja keras tim dan Jorge yang tidak kenal lelah untuk terus mengembangkan performa motor serta strategi balapan. Kami akan membawa momentum ini ke balapan-balapan berikutnya, tambahnya. Di sisi lain, Jorge Martin juga menyatakan kepuasannya atas hasil balapan ini. Meski harus berjuang ekstra setelah penalti, dia merasa senang bisa memberikan hasil yang memuaskan bagi tim. Saya tahu setelah long lap penalti, saya harus berusaha keras untuk kembali ke posisi depan. Tapi saya tetap tenang dan fokus pada balapan. Motor bekerja dengan sangat baik hari ini, dan saya bisa menjaga ritme saya hingga akhir balapan. Ini adalah hasil yang sangat memuaskan, kata Martin. Selain itu, crash Marc Marquez membuat Jorge Martin mendapat posisi kedua, yang sempat keteteran setelah mendapat long lap penalti, perlahan tapi pasti. Jorge Martin temukan ritme dan mampu pecundangi rival-rivalnya. Jorge Martin juga tak lupa memuji tim mekaniknya yang telah memberikan motor dengan performa optimal. Martin juga mengakui bahwa penalti tersebut menjadi motivasi tambahan untuknya agar tampil lebih baik. Terkadang penalti seperti ini membuat kita lebih terpacu untuk menunjukkan kemampuan terbaik. Saya senang bisa membayar kepercayaan tim dengan podium ini, tambahnya. Dengan hasil ini, Jorge Martin setara dengan Bagnaia dalam poin klasemen sementara MotoGP 2024, di tengah persaingan ketat dengan Francesco Bagnaia dan Enea Bastianini yang juga mengincar gelar juara dunia. Performa Martin yang semakin konsisten membuatnya menjadi salah satu kandidat kuat dalam perebutan gelar juara, dan hasil di Austria ini menjadi salah satu bukti nyata bahwa dia siap menghadapi tantangan-tantangan berikutnya. Keberhasilan ini juga memberikan dorongan moral yang besar bagi tim Prima Pramac Racing. Dengan dukungan penuh dari tim dan peningkatan performa motor, mereka optimis untuk terus bersaing di papan atas kejuaraan. Para penggemar MotoGP kini menantikan aksi-aksi berikutnya dari Jorge Martin, yang telah menunjukkan bahwa dirinya adalah salah satu pembalap paling tangguh dan berbakat di grid MotoGP 2024. Got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.
Ducati lakukan upgrade besar pada Desmosedici GP23. Fabio Di Giannantonio jadi andalan Pertamina Enduro VR46 Racing Team untuk MotoGP Austria 2024. Pada paruh 2 musim MotoGP 2024, Ducati kembali mengukuhkan posisinya sebagai salah satu pabrikan paling dominan di grid dengan memperkenalkan upgrade besar pada Desmosedici GP23. Perubahan signifikan pada motor andalan mereka ini dirancang untuk memperkuat performa di lintasan, memberi keunggulan teknis yang diharapkan bisa membawa para pembalap Ducati ke puncak klasemen. Di antara para pembalap yang akan merasakan langsung dampak dari pengembangan ini adalah Fabio Di Giannantonio, yang kini menjadi rider utama untuk tim Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Setelah menunjukkan bakat dan potensinya dalam beberapa musim terakhir, Fabio Di Giannantonio akhirnya mendapatkan kesempatan emas untuk memimpin tim Pertamina Enduro VR46 Racing Team di musim 2024. Sebagai salah satu tim satelit Ducati yang semakin matang dalam persaingan, Pertamina Enduro VR46 memiliki ambisi besar untuk menjadi tim yang disegani di MotoGP. Dengan dukungan penuh dari Ducati dan pengembangan terbaru pada Desmosedici GP23, harapan tinggi pun disematkan pada Di Giannantonio untuk dapat meraih hasil terbaik, termasuk podium, di MotoGP Austria 2024. Desmosedici GP23 yang telah di-upgrade menjadi pusat perhatian di paddock, terutama setelah Ducati mengumumkan sejumlah inovasi teknologi yang disematkan pada motor ini. Ducati melakukan perbaikan signifikan pada sektor aerodinamika motor, yang bertujuan untuk meningkatkan stabilitas saat melaju di tikungan cepat dan mengurangi drag pada lintasan lurus. Peningkatan ini diharapkan dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi Fabio Di Giannantonio, terutama di sirkuit seperti Red Bull Ring di Austria yang terkenal dengan kombinasi tikungan cepat dan lintasan lurus panjang. Selain itu, mesin Desmosedici GP23 juga telah diperbarui dengan penambahan tenaga yang lebih besar, memungkinkan akselerasi yang lebih agresif dan kecepatan maksimum yang lebih tinggi. Ducati juga mengoptimalkan sistem elektronik motor untuk memberikan respon yang lebih presisi terhadap input dari pembalap, memungkinkan Di Giannantonio untuk memaksimalkan potensi motor di setiap kondisi lintasan. Peningkatan ini diyakini akan membuat Desmosedici GP23 lebih mudah dikendarai dengan kecepatan tinggi, sebuah keuntungan besar di sirkuit-sirkuit yang menuntut performa maksimal. Fabio Di Giannantonio sendiri merasa sangat optimis dengan perubahan ini. Setelah beberapa sesi tes pramusim, Di Giannantonio menyatakan bahwa Desmosedici GP23 kini terasa lebih cepat dan stabil dibandingkan versi sebelumnya. Menurutnya, motor ini memberikan rasa percaya diri yang lebih besar ketika berada di atas motor, khususnya saat melibas tikungan cepat yang menjadi salah satu tantangan utama di Red Bull Ring. Di Giannantonio juga memuji peningkatan pada sisi elektronik, yang memungkinkan kontrol motor lebih halus dan responsif. MotoGP Austria 2024 akan menjadi ujian penting bagi Di Giannantonio dan tim Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Red Bull Ring, dengan karakteristiknya yang menuntut performa mesin tinggi dan handling yang presisi, akan menjadi medan pertempuran yang sengit bagi para pembalap. Dengan dukungan teknis dari Ducati dan semangat juang yang tinggi, Fabio Di Giannantonio diharapkan dapat memanfaatkan semua potensi Desmosedici GP23 untuk meraih podium pertamanya musim ini. Bagi tim Pertamina Enduro VR46 Racing Team, keberhasilan di Austria akan menjadi pencapaian penting dalam perjalanan mereka menuju papan atas MotoGP. Setelah beberapa tahun menjadi tim satelit yang terus berkembang, sekarang mereka memiliki paket yang kompetitif untuk menantang tim-tim besar. Fabio Di Giannantonio, dengan pengalamannya yang terus bertambah dan kemampuannya dalam menaklukkan berbagai tantangan di lintasan, menjadi harapan utama tim untuk mencetak sejarah baru. Balapan di Austria akan menjadi salah satu sorotan utama musim ini, terutama dengan persaingan yang semakin ketat antara para pembalap papan atas. Dukungan dari Ducati dengan Desmosedici GP23 yang telah di-upgrade, serta keinginan kuat Fabio Di Giannantonio untuk membuktikan dirinya di level tertinggi, membuat MotoGP Austria 2024 menjadi momen yang sangat dinantikan. Semua mata akan tertuju pada Fabio Di Giannantonio dan Pertamina Enduro VR46 Racing Team saat mereka berusaha meraih kesuksesan di salah satu sirkuit paling menantang di kalender MotoGP. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough,
always show up. Valentino Rossi comeback di MotoGP 2024 Austria, dikabarkan gantikan Alex Rins yang cedera di Silverstone. Valentino Rossi, legenda hidup MotoGP yang telah pensiun pada akhir musim 2021, dikabarkan akan kembali ke lintasan balap pada tahun 2024. Kabar ini mengejutkan dunia balap motor, setelah beredar rumor bahwa Rossi akan menggantikan Alex Rins yang mengalami cedera parah saat berlaga di MotoGP Silverstone. Kabar comeback Rossi ini mulai berembus kuat setelah tim pabrikan Yamaha, yang pernah menjadi rumah bagi Rossi selama sebagian besar karirnya, mengumumkan bahwa mereka sedang mencari pengganti sementara untuk Rins. Alex Rins mengalami cedera serius pada balapan di Silverstone, yang membuatnya diperkirakan absen di MotoGP Austria 2024. Valentino Rossi, yang telah menjadi ikon MotoGP selama lebih dari 2 dekade, sebelumnya menyatakan pensiun setelah musim 2021 dengan 9 gelar juara dunia di berbagai kelas, termasuk 7 di kelas Premier. Sejak pensiun, Rossi telah aktif dalam berbagai kegiatan, termasuk mengelola tim VR46 di MotoGP dan berkompetisi di ajang balap mobil. Namun, Rossi tidak pernah benar-benar meninggalkan dunia balap motor, dan penggemar selalu berharap suatu hari ia akan kembali ke lintasan MotoGP. Kabar ini menjadi topik hangat di kalangan penggemar dan media, terutama setelah sumber internal tim Yamaha membocorkan bahwa Rossi telah melakukan beberapa sesi latihan intensif di sirkuit Misano dalam beberapa minggu terakhir. Hal ini semakin memperkuat spekulasi bahwa sang redaktor akan kembali balapan, bahkan jika hanya untuknya beberapa seri. Sumber yang dekat dengan tim Yamaha menyebutkan bahwa keputusan untuk membawa kembali Rossi didorong oleh kebutuhan akan pengganti yang mampu bersaing di level tertinggi, serta daya tarik komersial yang luar biasa dari kembalinya Rossi ke MotoGP. Valentino Rossi bukan hanya seorang pembalap, ia adalah ikon global. Kembalinya dia ke MotoGP akan membawa dampak besar, baik dari segi performa di lintasan maupun perhatian media dan penggemar di seluruh dunia, ujar seorang sumber dari tim Yamaha yang enggan disebutkan namanya. Penggemar MotoGP di seluruh dunia menyambut kabar ini dengan antusias. Media sosial pun dipenuhi dengan berbagai spekulasi dan harapan agar Rossi benar-benar kembali ke lintasan. Meskipun usianya kini telah mencapai 46 tahun, Rossi masih dianggap sebagai salah satu pembalap terbaik dalam sejarah MotoGP, dengan insting balap yang tajam dan pengalaman yang tak tertandingi. Balapan MotoGP Austria di Red Bull Ring pada bulan Agustus diperkirakan akan menjadi debut kembalinya Rossi jika kabar ini benar. Sirkuit ini dikenal sebagai salah satu lintasan yang menuntut kecepatan tinggi dan ketepatan, dan kehadiran Valentino Rossi di sini akan menjadi momen yang sangat dinantikan. Dalam sebuah wawancara singkat, Rossi tampak berhati-hati dalam memberikan komentar. "Saya selalu mencintai balapan dan MotoGP adalah bagian besar dari hidup saya. Kita lihat saja apa yang terjadi," ujar Rossi dengan senyum khasnya, tanpa mengkonfirmasi atau membantah rumor yang beredar. Jika Rossi benar-benar kembali ke lintasan MotoGP, ini akan menjadi salah satu momen paling bersejarah dalam dunia olahraga balap motor. Kembalinya seorang legenda yang telah pensiun, dalam upaya membantu tim yang pernah ia bela, menambah satu babak lagi dalam karir gemilang Valentino Rossi. Para penggemar kini hanya bisa menunggu konfirmasi resmi dan berharap bisa melihat kembali aksi sang legenda di atas motor Yamaha, menantang para pembalap muda di kelas Premier MotoGP. Take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Mengejutkan, Andrea Dovizioso dikabarkan bakal jadi test rider khusus Pramac Racing di MotoGP 2025. Tak diketahui apakah Andrea Dovizioso, yang kini berusia 38 tahun, bertekad kembali ke MotoGP sebagai menjadi test rider. Sebagai catatan, saat vakum dari MotoGP pada 2021, ia sempat menjadi test rider Aprilia Racing selama beberapa bulan. "Saya selalu membiarkan pintu tetap terbuka, karena saya masih belum terlalu tua. Semua orang tahu perasaan saya, yang bisa membantu pengembangan motor. Saya benar-benar tak tahu saat ini. Masih terlalu dini, tetapi pintu saya tetap terbuka," pungkas pembalap asal Italia ini. Berita mengejutkan datang dari dunia MotoGP.
Andrea Dovizioso, mantan pembalap MotoGP yang memiliki rekam jejak impresif di kejuaraan dunia, dikabarkan bakal kembali ke paddock, kali ini sebagai test rider khusus untuk Pramac Racing. Kabar ini mencuat setelah beberapa sumber internal mengungkapkan bahwa Pramac Racing akan menjadi tim satelit baru Yamaha pada musim MotoGP 2025. Pramac Racing, yang saat ini masih menjadi tim satelit Ducati, telah menunjukkan performa yang mengesankan dalam beberapa musim terakhir. Dengan spekulasi mengenai perpindahan mereka ke Yamaha, Pramac Racing diprediksi akan menjadi bagian penting dari strategi Yamaha dalam mengembangkan motor kompetitif untuk menghadapi tantangan di musim mendatang. Dovizioso, yang dikenal dengan keahliannya dalam mengembangkan motor, dianggap sebagai sosok yang tepat untuk membantu Pramac Racing dan Yamaha dalam menyiapkan motor baru tersebut. Sebelumnya, Dovizioso sempat kembali ke MotoGP pada 2021 bersama tim satelit Yamaha, Petronas Yamaha SRT, sebelum akhirnya memutuskan pensiun pada akhir musim 2022. Pengalaman dan keahliannya dalam memahami perilaku motor serta kontribusinya dalam pengembangan mesin menjadikan Dovizioso sebagai pilihan ideal bagi Yamaha. Dalam beberapa tahun terakhir, Yamaha memang menghadapi tantangan besar dalam mengembangkan motor yang mampu bersaing di tingkat tertinggi. Oleh karena itu, kehadiran Dovizioso diharapkan dapat membawa angin segar dalam proses pengembangan motor Yamaha. Di sisi lain, kepindahan Pramac Racing ke Yamaha juga menandai era baru dalam dinamika tim satelit di MotoGP. Selama ini, Pramac Racing dikenal sebagai salah satu tim satelit paling sukses dengan dukungan penuh dari Ducati. Namun, dengan Yamaha yang terus berupaya memperkuat barisan mereka di MotoGP, langkah ini bisa menjadi strategi jangka panjang untuk kembali ke puncak klasemen. Dovizioso sendiri belum memberikan pernyataan resmi terkait kabar ini. Namun, spekulasi mengenai perannya sebagai test rider di Pramac Racing semakin kuat seiring dengan berkembangnya rumor mengenai perpindahan tim tersebut ke Yamaha. Jika benar, Dovizioso akan menjadi bagian dari proyek ambisius yang bertujuan untuk membawa Yamaha kembali bersaing di barisan depan MotoGP. Dengan segala pengalaman dan dedikasinya, Dovizioso diharapkan bisa memberikan kontribusi besar bagi Yamaha dan Pramac Racing. Bagi para penggemar MotoGP, ini akan menjadi salah satu cerita menarik untuk diikuti dalam beberapa bulan mendatang, terutama menjelang dimulainya musim MotoGP 2025. MotoGP musim 2025 sendiri diperkirakan akan menjadi salah satu musim paling kompetitif dalam beberapa tahun terakhir, dengan banyak perubahan yang terjadi baik dari sisi teknis maupun komposisi tim. Peran Andrea Dovizioso sebagai test rider di Pramac Racing, jika terwujud, akan menjadi salah satu elemen kunci dalam persiapan Yamaha menghadapi persaingan sengit di lintasan balap di MotoGP 2025. Show